Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Oke Kancukunian, ketemu lagi kita di Mance, manjangin cerita. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke semuanya Kancukunian, terima kasih banyak yang sudah nungguin dari tadi live-nya kita di Facebook hari ini. Kehadiran orang-orang yang hebat. Mak Paula bersama ada sekitar 30. Iya. Terima kasih atas undangannya. 30 orang anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dan berprestasi tentunya. Punya prestasi segudang, membawa nama Muara Enim ke tingkat nasional dan internasional. Sanggar Mapola hadir hari ini setelah hampir 15 tahun nih. Kita mau undang 15 tahun yang lalu. Aduh, terlalu lama. Bingung kapan 15 tahun yang lalu. Oke semuanya, Kancukunian, assalamualaikum semuanya, selamat malam. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semuanya. Ada Mak Paula dari Sanggar Mak Paula. Kemudian ini ada siapa sayang? Siapa namanya? Kalila dipanggil Keke. Serius? Iya, anak kau Om Keke. Ini apa namanya? Naurel. Nanti kesini dulu. Gitu nanti pas penutupan kita panggil. Jangan panggil kalau perlu. Agak bahaya. Oke, dengan Mbak Ani. Mbak Ani nih Official artinya apa tuh kalau official di? Ya, yang membantu semua kegiatan anak-anak. Kalau di perusahaan itu general affair. Ya, begitulah kira-kira. Cuma sayangnya tidak di perusahaan. Oke, udah berapa tahun Mbak ini? Ikut sanggar mak udah dari SMA. Oh SMA? Ya. Oh iya. Terus kesini-sini udah di belakang layar anak aja. Bahagia ikut Mbak Paula? Kalau nggak bahagia nggak mungkin Takut dia. Takut nanti di belakang. Ya. Di belakang pulang dia tinggalin. Ini tangan saya udah di sini, Pak. Oke. Kancukunian, kemudian ini sebelah kanan saya adalah namanya Hafizul Kamil, dipanggil Hafiz. Hafiz. Ya. Berapa saudara Hafiz? 2. Dari 3 bersaudara. 2. Oh 2. Hafiz nomor berapa? 2. Nomor 2. Benar Berarti, nomor 2. Benar. Tapi kalah nomor 2 kemarin. Kayaknya fans nomor 2 nih. Nomor 1 siapa kakaknya? Cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Namanya? Nizam Faizal, tapi Panggilannya? dipanggil Nizam. Zam. Nih dia nih yang ngilangin piring nih. Kita sapa Faizal. Zam, selamat malam Nizam. Ini ada Hafiz nih di sini nih, belum pulang. Ya. Oke, kemudian sebelah kanannya lagi adalah Viola, dipanggil Ola. Oh, kirain dipanggil Biola. Dipanggil Ola. Biola ini berapa saudara sayang? 6. 6 nomor? Nomor 3. Udah berdetak tadi. Nomor 3 dalam satu rumah tangga, Iya. ada beradik pasti aneh sendiri. Nah, ini memang aneh ini. Aneh. Aneh sendiri. Kakaknya adanya belum pernah keluar negeri kan? Iya, betul. Viola sudah pernah kan? Iya. Kemarin uang saku dari Om habis enggak? Enggak habis. Oke, Kancung dari Om itu ya ketahuan. Oke, Kancukunian, Viola ini sekarang kelas berapa? Kelas 6. 6 SD. SD mana? Iya. SD Min 2 Muara Enim. SD Min Muara Enim. Selamat malam semuanya Bapak Ibu guru SD Min Muara Enim. Ini ada siswa kita dan si Viola coba ceritain kemarin gimana rasanya pergi ke mana? Washington. Washington. Do you speak English? Baru seminggu, Pak. Seminggu ya? Iya, seminggu. Oke, Kancukunian, Viola ini pernah ke mana? Ke Washington bulan kapan? 2023. Oh 2023. Oke, dalam rangka? Sebagai duta poco-poco. Duta Poco-Poco. Dosa poco-poco. Sendirian. Iya. Nyari siapa sih sana? Paman. Hasilnya juara nomor 1. Oke, sip. Tepuk tangan. Keren. Mak Paula. Viola senang sama Mak Paula. Seneng dong.
tadi gini-gini di belakangnya. Oh. Oke semuanya Kancu Kenian, alhamdulillah hari ini hadir orang-orang hebat, adik-adik kita penerus dunia kesenian, berkesenian, berolahraga. Ini ada olahraga, ada keseniannya juga. Insya Allah mereka 5-10 tahun mendatang inilah generasi penerus Muara Enim. Muara Enim membara. Oke semuanya, sekarang kita mulai serius nih, Ini serius nih. Serius nih. Ini kopi nggak ada nih. Nggak ada kopi nih. Berarti kita seriusnya agak ditunda loh. Agak ditunda. Oke Kancu. Oke, sampai kopi datang. Oke, Mbak Paula, terima kasih banyak hadir di sini membawa suasana baru di Muara Enim. Dan Kancu Kenian di sekitaran kita ini, di depan ini adalah medali ya, medali hasil prestasinya dari Anak-anak. adik-adik, anak-anak yang diasuh oleh Mbak Paula. Betul. Mbak Paula, boleh cerita sedikit sampai subuh juga boleh? Bagaimana ceritanya bisa bikin sanggar seni Mbak Paula? Ya, pertama dulu kan kita Jangan nangis Mbak, jangan nangis. belum Pak. Belum. Jadi belum masuk ke season menangis ya. Jadi Sorry Mbak, saya potong. Mereka seneng kayaknya kalau saya ngerjain Mbak Paula. oh seneng banget karena dendamnya ada. Biasanya di sanggar kan dendam tuh nggak bisa terlampiaskan. Iya, Nah oke. mungkin inilah. Ini kesempatannya. Awas. Jadi pertama itu kita sebenarnya bergeraknya di bidang aerobik. Aerobik. Saya sendiri sebagai instruktur aerobik sana sini gitu kan. Terus semakin usia mungkin kita berpikir kan untuk beralih gitu kan. Dengan keadaan fisik kita juga semakin tua kan, pastinya bukan tua sih sebenarnya. Orang aja semakin muda. Ya. Jadi akhirnya sudah kita beralih ke anak-anak aja gitu kan. Nah, sekitar mungkin sudah 5 atau 6 tahun yang lalu kita mulai dengan anak-anak. Terus mengawalinya hanya ikut kompetisi-kompetisi di sekitaran kabupaten. Kabupaten Muara Enim ya. Ya, kebenaran di pikiran saya tuh kan kadang muncul ide-ide yang tidak bisa saya tuang awalnya. Karena yang saya ajarin kan emak-emak tuh kalau aerobik. Oke. Oh ngajar aerobik mama ya. Emak-emak nggak ada. Bapak nggak ada yang nggak boleh ikut. Nggak ada. Baru akan saya buka. Ikut Om Ayang nanti. Daftar duluan. Udah bocor duluan. Oke. Jadi setelah kita buka di kelas anak-anak dari kabupaten dulu, awalnya saya curahkan semua ide-ide ke anak-anak ini. ke Oke. anak-anak. Nah waktu itu awalnya justru ngajar ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu. Usia berapa ke berapa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu itu ya Aerobiknya. yang sudah usia 30 ke atas. Nah oke, waktu ibu-ibu ngajarin ibu-ibu, mereka pernah ngebahas tentang diri saya nggak? Kapan ya? Mata takutnya mungkin pernah kejadian mungkin ya. Pernah nggak ngomongin itu? Nggak pernah. Mas DJ. Dibahas nggak sama mereka? Kayak pernah sih ya, pernah. Bahasnya gini. Siapa sih DJ? Ya. Jadi akhirnya aerobik gagal, akhirnya gosip ya. Oke. Bukan emak-emak biasa. Oke. Jadi dari situ kita berusaha untuk menjadikan anak-anak ini seperti yang dicita-citakan lah gitu. Oke. Seperti apa yang mereka cita-citakan gitu. Terus maunya apa, terus apa ya, kayak anak-anak juga kan ada yang talentnya beda-beda. Ya. Pertamanya tuh ada yang suka nyanyi, ada yang suka ini. Oh gitu. Ikuti semua kemauan mereka. Jadi sanggar Mbak Paula ini bukan hanya sekedar ngajarin mereka untuk bisa apa ya, misalnya dance ya, olahraganya itu nyanyi. di dalam senam kreasi. Oh senam kreasi. Ya, Pucu-pucu itu termasuk olahraga juga. Kalau untuk dance-nya di dance spot itu caca, samba, salsa seperti itu. Jadi caca, salsa, Yanto, sama Dewi nggak diajak? Nggak diajak. Nggak boleh deh. Agak bandel. Iya. Karena agak bandel jadi kita tinggal aja lah itu. Nah ini adik-adik kita ini dari usia berapa sampai berapa nih yang ikut bergabung di mana? Kalau untuk saat ini ada yang usia 5 tahun. Oh 5 tahun sudah bisa? 3 tahun. Oh 3. Nah
Kalau usia 3 tahun itu apa yang diajarin tuh, Mak Pola? Norin kecil itu kan? Norinnya datang ikut? Enggak. Norin ikut. Masih ingat katanya Noren kecil. Itu gimana ngajarinnya? Jari step yang paling mudah. Step yang paling mudah supaya motornya lebih terlatih aja gitu. Jadi nggak diajarin yang susah. Kalau ini yang seusia ini udah mulai yang susah loh ini. Oke, ini kelas berapa? Umur berapa? Umur berapa? Keke umur berapa? 8 tahun berarti kelas 2. Kapan ulang tahunnya, sayang? Udah lewat. Sengaja. Kalau hari ini kita kasih hadiah dia. Kalau ini kelas berapa sih? Kelas berapa? Kelas 2 juga. Nah, ini Mak Pola ngajarin adik kita yang berdua ini dengan ngajarin yang ini, itu tekniknya gimana, Mak? Awalnya dulu yang pastinya lebih cenderung fokus ke yang besar. Oh, yang ini dulu nih. Pertamanya tuh kita ikutkan yang besar tuh kompetisi kemana-mana, yang ini terabaikan. Oke. Karena kita ngurusin yang Yang ini besar dulu. sampai jadi dulu gitu. Nah akhirnya setelah mereka sudah jadi, baru fokus ke sini. Oke. Yang ini bisa bantu saya. Jadi untuk asisten. melatih. Iya betul. Jadi memorinya mereka kan kita udah tua nih. Kadang kalau dikasih materi kan kadang-kadang gampang lupa gitu. Jadi yang menyerap memori gerakan-gerakan tuh anak-anak. Gitu. Sudah berapa total siswa adik-adik kita yang pernah bergabung? Yang keluar masuk banyak. Tapi ya? untuk saat ini yang aktif sekitar 22 lah. 22. Solo. Latihannya tiap hari? Tergantung keadaan. Kalau seandainya Ada misalnya ada festival, ada kegiatan? ada kegiatan, ada kompetisi itu hampir tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Kalau lagi libur dari pagi sampai malam. Sampai malam? Iya. Kayak hari ini. Iya. Ya. Kanca Kunian hari ini hadir di studio Serasan Radio sekitar 20 lebih nih. 20 lebih anak didiknya Mbak Pola. Mereka hari ini habis latihan langsung ke sini. Ini dalam rangka nanti persiapan untuk tampil di Fun Run. Fun Run tanggal 18 Fun Run tanggal 18 Mei. Jangan kemana-mana Kanceku. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke semuanya Kanca Kunian, kembali lagi kita di manjangin cerita bersama Sanggar Mak Pola. Kurang seru. Ulangi sekali lagi. Kurang. Oke semuanya Kanca Kunian. Baca nih ya. Oh iya baca nih, Iya. harus kompak ya. Kita live nih, tapi tidak ada apa-apa, tidak masalah. Karena salah tadi bikin kita menjadi benar. Benar, betul. Oke semuanya Kanca Kunian, kembali lagi kita di acara Mance yang ditayangkan setiap hari Kamis malam Jumat jam 19.45 sampai dengan pukul 22. Dan malam hari ini kita kehadiran dari Sanggar Mak Paula. Paca nih ya. Oke, semuanya Kanca Kunian sengaja yang tadi kita omongin sekitar 20-an di belakang kayaknya lebih dari 20 nih. 305 nih kayaknya nih. Oke, kita ngobrol seru lagi masih dengan apa tuh? Woi. Kaget. Oke, semuanya. Sekarang kita mau nanya, kita nanya lagi ke siapa? Pola. Ini gimana nih cara ngatur nih adik-adik kita nih, adik dari usia 3 tahun sampai yang paling besar kelas ada yang SMP kelas 2. SMP kelas 2 mana nih? Iya, Oh ini SMP iya. mana sayang? SMP mana? SMP negeri. Sorry coba pakai mic-nya. SMP Negeri 2 Moraen. namanya? Eka Sati Putri Ramadhani. Nama kepala sekolahnya? Ibu Hidayat Rama SPD MSI. Iya. Ibu Ida. Nama wali kelasnya? Ibu Ida. Oke, Ibu Ida nih dia nih yang suka minggat. Ada dispen. Oke. Kelas berapa? Kelas 2 ya. Oke. Ini gimana rasanya ketemu dengan adik-adik yang apa nih? kecil-kecil. Tadi kan Mak Pola cerita katanya kalau sudah ada yang bisa mulai ngajarin Iya, apa tuh betul. adik-adiknya.
si siapa tadi? Eka. Juga ngajarin nggak adik-adiknya ini? Ada yang dicubitin nggak? Enggak. Kalau ada yang dicubitin awas lo. Oke, sekarang Mak Paula ini kan ada yang kelas 2 SMP, kemudian ini yang paling kecil kelas berapa? TK ya, TK Zara. Itu gimana cara ngatasinnya? Maksudnya gini loh, kan mereka punya karakter yang berbeda, terus punya latar, mungkin di rumahnya punya kebiasaan yang maaf ngomong tuh dia terlalu santai, sementara kan kita di sini Mak Paula kan ngajarin, yang pasti kan ngajarin disiplin kan. Ya, betul, Nah, itu gimana teman? Kalau untuk pertama masih dimanja-manja. Manja-manja ya. Biar gak takut dulu kan. Pertamanya Awal-awal itu kan. Lama-lama baru kena terkam bener kadang-kadang. Enggak, maksudnya gini. Saya mulai agak tegas. Seandainya anak-anak sudah mulai bisa, saya mengajarkan untuk profesional. Oke. Dalam artian kalian mau ditonton orang gitu kan. Kalian harus tahu bahwa orang itu pengennya kalian tampilnya bagus, tidak mau tahu keadaan kalian masih umur berapa nggak mau tahu. Pengennya ya walaupun kalian masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya pengennya kalian tampil bagus gitu. Jadi dengan pengertian tersebut, alhamdulillah anak-anaknya paham. Iya, paham. Karena disiplin ya. Pernah dimarahin sama Mak Paula? Pernah. Pernah kesel nggak sama Mak Paula? Enggak. Hey, jangan bohong. Pernah kesel gak? Ayo, pokoknya diantar deh pulang, tenang aja dia diantar. Waktu itu sempat kesel. Tepuk tangan. Oke, tapi kan akhirnya walaupun sekeselnya siapa tadi? Viola. Viola kan akhirnya kan membentuk dirinya Viola untuk menjadi apa ya, menjadi lebih kuat lagi. Betul. Gitu loh. Karena dimarahin Mbak Paula itu untuk kebaikan kita. Lebih baik dimarahin Mbak Paula daripada jatuh di aspal. Nah ini Kanco Kunian ini adalah, ini nggak dibawa semua loh Kanco Kunian, ini adalah medali-medali, terus ada piala nggak dibawa. Sekarang ke Mbak Ning, katanya hafal. Coba deh sebutin deh prestasinya apa saja yang sejak Mbak Ning gabung sama Mbak Paula. Di mana-mana gitu. Di mana-mananya. Ada yang di mana? Itu ada yang di Malaysia. Contohnya yang mana itu? Ini 1, 2, 3. Oh ini, oke. Sampai sini. Oke. Itu ada yang di rumah juga masih. Tahun berapa nih? 24. Baru dong. Iya, baru. 2024. Itu kejuaraan apa? Kejuaraan Open International Open Sport. Yang berangkat berapa orang dari kita Sanggar? Dari Sanggar Mak Paula 4 orang. Ada yang mana? Ada. Ini 1, Ini. 2, 3, Gebi? 4. Ini. Iya. Ya. Gaby juga berangkat. Gaby berangkat ke Malaysia. Serius? Iya dong. Emang berani nih enggak? Berapa hari waktu itu di Malaysia berapa hari? Berapa hari? 7. Waktu itu 7 hari. Net bilang 7. Waktu 7 hari di Malaysia kangen gak sama papa mamanya? Mamanya ikut. Oh mamanya ikut. Sama papanya kangen gak? Oh, nah waktu di Malaysia makannya makan apa? Enggak, makanannya sama nggak? Ada nggak di sini? Nasi Padang ada di Malaysia? Ada nggak nasi Padang? Nah, oke, sekarang Pempek? pempek ada. Belum Gaby ketemu berapa saudara? Nomor berapa? 1. Paling gede. Kangen nggak sama adanya waktu ninggalin adanya pergi ke Malaysia? Ya. Kangen. Kangen sama adanya apa sama papanya? Dua-duanya. Papanya Gaby, ini Gaby. Kita kangen. Oke, waktu itu berapa hari dia Mas? Berapa 7 hari ya? 7 hari. Nah, ini pialanya medalinya juara apa aja? Ada yang Ini termasuk medali emas, perak, Oke. perunggu, ada yang couple, ada yang perorangan. Oke, kalau ini waktu itu juaranya Juara berapa, Pika? Pika ingat nggak? Juara 3 ya? juara berapa? Juara 3. Juara 3, pesertanya 2. Sama Pika. Juara 2 ingat, lawannya siapa? Ada yang ingat? Lalu Gaby. Oh, sama Gaby terus, oke. Sabrina. Kayak kemana? Kayak ikut nggak? nggak dari luar. Oh dari luar. Oh, iya. Nah waktu itu Mbak Ning berapa peserta? Maksudnya berapa negara yang ikut? Banyak, ada yang dari Cina, ada yang dari Rusia. Dari Rusia. Ya, kalau untuk juri biasanya 9 negara gitu. Oke. Nah oke, kemarin itu Malaysia 2024. Kemudian yang keluar negeri yang mana lagi nih? Yang ke luar negeri itu
pocok-pocok tadi. Pocok-pocok sini siapa biola? Piala Ibu Yang Negara. grup juga 4 terbaik. Oh, apa terbaik? Iya, kita Senam masuk kreasinya kita 4 terbaik. Masuk. Itu di mana tuh? Juara Di- di? Piala Ibu Negara. Piala Ibu Negara. Oh, di Jakarta. Iya. Siapa yang ini? Nih yang besar-besar nih. Oh. Ini 5 satu orang ini grup. ikut. Tadi habis nyebutin Om. Om, kapan aku ditanya? Kapan ditanya? Itu karena Nah, kapal oke. itu tetap tidak akan terpisah. Oke, berarti yang sekarang kita tanya adalah biola lagi. Oke. Dia ngerti. Oke, Apis, kenapa sih milih bergabung sama Mapola? Gara-gara apa sih awalnya? Awalnya Saya pegang. ceritakan awalnya. Ya, ceritain gimana ceritanya bisa Cerita bergabung baik, sama enggak apa-apa cerita yang benar-benar. Cerita, Bay. Awal mula Hafiz. Awal Awal mulanya. kamu masih kelas berapa waktu itu? 2, Kelas 2. Sekarang Cerita. kelas berapa? 5. Kelas 5, ada 3 tahun dong ikut Mapola. Nah, ini awalnya gimana kok bisa senang apa tuh ikut Bisa Mapola? Awalnya gimana? Waktu itu sempat ikut lomba di GOR, Gor Morinim. Ya. lomba senam. Oke. Masih mewakili SD. Mewakili SD. Oh, SD. Ya. Oke. Jadi waktu itu lihat ini apa penampilan Sanggar Mak Paula. Hmm. Kata aku bagus banget. Jadi Siapa yang bagus? Yang bagus itu siapa? Sanggarnya Mak Pola atau gedungnya? Penampilan. Oh, gedungnya. malah Kan di mana di Gor ini, Meh? Di Gor kan? di Gor. Oke. Penampilannya. penampilannya. Oke. Nah, waktu itu ikut berarti udah 3 tahun. Papa mamanya dukung nggak? Sangat. Sekolahnya gimana? Kan ini kan kayak sekarang sampai malam misalnya gitu. Sekolahnya gimana? Eh, Belajar masih tetap. belajar Kelas berapa sekarang, sayang? 5. 5 SMP. SMP. Tapi prestasinya juga Prestasi ini. Hafiz, maksudnya baca Al-Quran juga. Ya, ini. dia Beliau. Hafiz juga. Masya Allah. Keren. Masya Allah. Jangan pacaran dulu ya. Karena pacaran itu tidak enak. Ayo yang usianya masih Oke. kecil tutup telinga. Tutup telinga. Oke, sekarang ke ini siapa namanya? Nah, ini Ido apa ini prestasinya nih? Juara pernah juara 1 di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta tahun kapan tuh? 2023. Oke, 2023 juara di Jakarta. Ya, Indonesia Open International. Nasional ya. Dan Nah, waktu itu berapa hari di Jakartanya berapa hari? Ada 5 hari. Wih, seneng tuh papa mamanya tuh nggak ada yang ngabisin nasi nih katanya. Gak ada ngabisin nasi. kok tahu sih? Kok tahu? Maaf Paula, untuk mendidik mereka nih kayak si Viola, Alvis terus yang lain-lain. Ini kan punya prestasi. Itu Betul. berapa lama ya mendidik mereka ini untuk mendapat prestasi itu? Untuk waktu 2 bulan, 5 bulan, setahun atau ngebentuk lah sampai dapat prestasi setinggi ini. Jadi kalau untuk awal-awal sebenarnya hanya membaca peluang. Dalam artian anak-anak ini kan ada kategori kan? Kak, Oh ya? iya. Kategorinya sekitar paling 5 tahun atau 5 tahun sampai 7 tahun. Jadi baca peluangnya kira-kira anak ini mampu belum ya untuk Oke. berani. Jadi walaupun belum terlihat yang terbentuk benar, Ya. tapi saya udah berani untuk majukan Maju anak belakang, ke ya. kompetisi supaya mental dulu yang terbentuk. Ya, Setelah itu baru bentuk fisiknya, Fisiknya, baru oke. bentuk gerakannya supaya benar-benar jadi itu. Nggak terlalu lama Kak. Kalau kita sudah bentuk mental beraninya dulu. Jadi paling ada yang 5 bulan udah jadi. Bahkan yang terbaru ini 1 bulan 1 bulan. Yang terbaru adalah siapa tuh? termasuk Hira. Siapa? Hira. Oke. Hira. 1 bulan. Oke. Pertanyaannya bahaya. Oh Hira. Oke, Hira dari maaf Hira dari Tanjung Enim ya. Sayang. Hira ngomong nih sebulan dibentuk sama Mak Pola. Tiap hari latihan. Tiap hari latihan dari Tanjung Enim. Kelas berapa sekarang? 2 SD mana? SD 3. Tiga mana? Tanjung Enim. Yang di Karangasem apa yang di itu? Oh BTN Keban Agung. Oke. Hira ikut ini dipaksa mamanya apa dipaksa papanya ikut apa latihan dengan Mak Pola? Dipaksa apa disuruh apa karena Hira suka sendiri? Karena suka. Suka. Berarti kalau Hira berapa jam latihan? Lama nggak? Lama nggak latihannya? Tiap harinya lama
Tiap hari. Tapi senang dong. Karena nggak dimarahin papa di rumah ya. Oke. Sempat nangis. Ya. Oke. Nah gini Ira, kalau misalnya latihan sama Mak Paula, kan di antara mama ya. Oke. Di antara mana? Pulang itu ini nggak? Pulang maksudnya langsung tidur, mandi atau belajar? Enggak tiga-tiganya. Enggak tiga-tiganya. Hah? Suka main game? Suka main game? Main game enggak? Udah berkurang nggak main gamenya? Berkurang banyak karena nggak disin pulsa ya sama mamanya. Karena anaknya disanggar terus. Ini masuk harapan Harapan di Serekda. Selek dah. di yang kemarin di Daerah di Optimal. Opi Mall ya. Nomor harapan satu. Itu untuk kegiatan nanti setelah seleksinya itu untuk ikut kejuaraan di mana dia? Ornas NTB. Di NTB tanggal rencana? Sekitar bulan 7. Kalau awal bulan mungkin akhir bulan gitu. Oke, sip. Iya. Jadi yang sebulan aja prestasinya sudah Harapan satu. Berarti nanti ikut ke NTB. Insya Allah karena yang di apa ya namanya yang dijamin itu yang emas, Oh yang Mas ya, oke. kategorinya yang umum, maksudnya yang usianya sudah di atas 15. Oh, Kalau oke. kita sebagai ini aja apa namanya pengakuan seperti itu aja. Iya. Oke, sip. Kan Cukunian sebenarnya banyak yang mau kita bahas, cuman kasihan adik-adik kita udah pada capek ya. Capek ya. Capek nunggu Om ya. Oke, bagaimana kalau kita tutup sekarang apa besok? Apis gimana? Terserah. Oke, sekarang kita tanya lagi dengan Mak Paula. Mak Paula gimana suka dukanya ngebentuk sanggar ini? Banyak suka apa banyak duka? Banyak suka sih sebenarnya, sama Oke. anak-anak lebih terhibur. Terhibur ya. Mbak, maaf Mbak, untuk ada iuran atau apa segala macam? Iya, Pendaftarannya gimana? untuk ini saya salutnya sama emak-emaknya. Itu Oke. emak-emaknya tuh pejuang hebat untuk anak-anaknya. Oke, sip. Untuk Mama hebat. Oke, tadi apa tadi kita yang itu apa yang Mak Paula apa tadi? Pacak-pacaknya. Pacak. Oke, sekarang untuk Mak Paula. Pacaknya. Oke, kita ulangin sekarang ya. Kita Sanggar ulangin. Mak Paula. Oke, kompak-kompak nih ya. Ya siap. Untuk mak kami. Iya. Balik dari sini, ini kan papanya kan dengerin nih, nonton nih. Balik dari sini kita dicubitin. Ngapa mamanya baik, katanya Papa Ida. Enggak disenggol. Namanya yang nyari duit. Papanya nyari duit. Oke, Mak Paula apa nih harapan kedepannya nih terhadap adik-adik kita generasi muda ini? Pastinya jangan banyak main gadget lah ya. Ya. Untuk sekarang ini pengaruh-pengaruh dari apa luar tuh lebih gencar lah untuk apa ya, kadang-kadang membentuk anak-anak menjadi kurang ke hal yang positif. Jadi tetap saja semangat, teruslah berprestasi dan tetap dengan budaya-budaya kita. Ya. Meskipun kita sudah sampai kemana-mana, tapi tetap kembali lagi back to basic, kembali ke budaya sendiri dan tetap menjadi padi, ilmu padi. Oke. Ilmu Semakin padi. menunduk, Jangan semakin sombong. bersih. Ya, Ya, semakin jangan bersih, menunduk saja, jangan sombong. Sip. Untuk anak-anak yang sudah berprestasi, jangan menyerah, teruskan, pertahankan. Oke, sip. Harapannya seperti itu. Nanya apa lagi? Aku lagi sedih aku. Iya, sudah saya sedih nih. Melo. Melo nih. Ini ada yang atlet hip hop loh. Mon, hip hop yang mana nih? Oh ini di belakang, masalah udah saking tingginya udah kejingoan. Siapa namanya? Ini Caroline Angelika Ramadhani. namanya? Angel. Oke, namanya tadi depan apa? Caroline. Kenapa engkau mengingatkan kepada seseorang? Iya. Iya. Masa lalu nih, masa Caroline. lalu. Namanya yang sama. Oke, Caroline dipanggilnya Angel ya. Pernah ikut hip hop di mana juaranya? Selek dah. Selekda. Oh, Selekda kemarin ya. Sudah berapa lama bergabung sama Mak Paula? 4 tahun.
4 tahun? Serius? Iya. Oke, awalnya bergabung sama Mak Paula dari mana? Tahu dari siapa? Kakaknya Tahu dari Ayu sepupu. Oh, sepupu. Berarti sekarang sudah kuliah. Ayo sepupu. Ayunya kuliah di mana Ayunya? Olahraga. Dia itu kuliah di Unsri. Untri, oke. Bagian olahraga juga. Oh, memang harus suka olahraga ya. Si ini Caroline sendiri sekarang kelas berapa kelas? Kelas 7. Kelas 7 SMP. SMP mana? Berapa? SMP Negeri 1 Muara Enim. Yang di depannya ada jualan bakso. Yeah. Mamanya nungguin situ ya. Oke, nah sekarang kan Caroline kan udah kelas SMP, itu gimana cara membagi waktu antara sekolah, mungkin juga ikut les, kemudian ikut latihan juga sama Mak Paula, itu gimana cara bagi waktunya? Papa mamanya ikutan nggak? Ikut membagi apa maksudnya mengarahkan misalnya, Caroline sekarang belajar, sekarang latihan gitu. Kadang buat ditulis gitu. Oh, ditulis di mana? Di hatiku. Ya. Cie. Tentang nama Masa lalu tadi. Masa lalu tadi terngiang-ngiang sama Caroline ya. Nulisnya di tembok dong. Di dinding. Di kertas. Oh, di kertas. Oke. Nah, rencana kedepannya apa nih Caroline? Nanti maksudnya kan sudah ikut Mbak Paula 4 tahun, terus berkarya banyak yang dipelajarin, punya prestasi. Ada nggak papa mamanya ngomong terusin atau stop karena kamu harus belajar, atau terusin aja sampai kamu tingkat nasional misalnya? Orang tua dukung. Jadi katanya terserah Angel aja. Oke. Setiap latihan sama Mbak Paula dikasih uang saku berapa? Uang jajannya? Kadang 40-an. Kita ikutan nih, banyak yang uang jajannya. Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Ya. Oke, salam untuk kepala sekolahnya. Siapa nama kepala sekolahnya? Pak Ipan. Pak Ipan yang mau dididik kita nih, kemana? Wali kelasnya? Ibu Sumariani. Oke, selamat malam Bu. Ini Bu ada Caroline Bu nih. Tapi nggak pernah minggat ya? Enggak. Oke, Mbak Paula ini kan mereka biasanya ikut kejuaraan pada hari-hari mereka belajar. Nah itu gimana tuh ngatur ininya tuh? Kalau kita biasanya kan dibuka kelasnya jam 4:30 sore. Oh, untuk latihan ya? Untuk latihan. Nah biasanya habis maghrib sampai jam 8. Nah, kalau lagi libur kita full dari pagi sampai malam. Tapi makan siang kadang-kadang di sanggar. Oh, sanggar, oke. Makan siang di sanggar yang bawain mama-mamanya. Oh, orang tuanya bawa. Iya. Titip satu lebihin buat saya. Oke, nah itu tiap hari ya? Kalau mendekati kompetisi iya. Ya. Tapi kalau tidak kita hanya buka di hari Senin, Rabu sama Jumat. Oh, Senin, Rabu, Jumat. Tapi kalau ada kegiatan oke. Nah, tadi kan Mbak Paula kayak kan adik-adik kita kan sekolah, ada yang SMP, SD. Nah, itu tadi kan misalnya ikut kejuaraan, dispensasinya gimana? Dispensasi kita minta kalau berhubungan dengan organisasi tertentu kita minta ke ketua organisasi. Oh, oke gitu ya. Atau kalau berhubungan dengan Dispora ya kita minta Dispora ya. seperti itu. Dan selama ini alhamdulillah disupport terus ya. Aman. Oke, sip. Terima kasih banyak untuk para pihak yang sudah mensupport Sanggar Mak Paula, terutama kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim. Iya, mudah-mudahan selalu disupport. Ya, tetap support karena kita sekarang Membantu. Pokoknya berharap Bapak Bupati juga mensupport anak-anak siap yang berprestasi, baik itu dari cabang olahraga apapun juga. Sip. Oke semuanya, Kanca Kunian, kelar sudah acara kita malam ini. Alhamdulillah bintang tamunya semangat, hostnya lebih semangat lagi. Kocak hostnya. Hostnya kocak ya. Tapi jangan lupa tadi makan siangnya gak dilebihin ya. Iya. Oke. Aman itu. Om siapkan. Tolong kalau nggak, kalau bisa bikin arsik nanti. Arsik. Nanti ditelepon ya. Oke semuanya, saya Kanca Kunian, saya DJ Anggi, pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menyaksikan aksi acara kita malam hari ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kemudian juga narasumber kita yang heboh, dan alhamdulillah ada Mbak Ning, kemudian ada Elin, ada Keke, Hafiz, ada Mak Paula, kemudian Hira, Gaby,
Angel, kemudian Keiko, Eko, Eka, Eka, Naurel, Naurel, Hafiz, Viola. Viola. Terima kasih banyak telah menyaksikan kami, telah mendengar suara kami, telah menyaksikan muka-muka kami yang ganteng, yang cantik. Oh ilah, jangan bosan-bosan di Serasan Radio. Ternyata maaf nih, sebelum kita tutup mau nanya, ini pakai baju bos kecil artinya? Supaya menjadi bos nantinya. Yeay! Oke semuanya, Kancu Kunian, terima kasih banyak telah menyaksikan Manca malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Sanggar Mak Paula. Pajak, pajak, pajak dia.